Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Back again in Serendipity Tarot. Di card reading kali ini tema kita ciri-ciri dari pasangan hidup ya. Ciri-ciri pasangan hidup kamu. Di sini sudah ada 3 file 1, file 2, dan file ketiga. Silahkan kalian boleh pilih salah satu dari ketiga file ini, mana yang paling menarik perhatian kalian. Follow your intuition. Kalau kamu butuh waktu lebih lama untuk memilih, kalian bisa pause videonya. Tapi aku ingetin, kalau ini general reading tidak akan 100% dan semua untuk semua ya. Tapi aku ingetin, ini general reading, jadi tidak akan resonate dengan semuanya. Aku harap teman-teman bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang aku kasih di sini. Okay, so if you have already chosen, kalau kalian sudah memilih, let's go with file number 1. Halo teman-teman yang memilih file nomor 1, kita lihat bagaimana ciri-ciri dari pasangan hidup kamu. Di sini kamu sudah punya unplug. Recharge your soul battery by unplugging from the digital world. Connect with yourself by disconnecting from distractions such as other people's to-do list. Take a stroll. The best way to generate fresh and innovative ideas is to balance the virtual and natural worlds. Di sini sepertinya dia bukan tipe orang yang senang dengan sosmed ya. Jadi dia lebih suka ketemu langsung, lebih suka dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Dia tidak begitu into media sosial, bukan orang yang kepo di medsos, ataupun bukan orang yang suka pajang status di medsos. Dia bukan tipe-tipe pengguna medsos yang aktif ya. And then the Lovers, the Wheel of Fortune, Three of Swords, Three of Cups, Sacred Journey, Divine Discontent, dan ada Lavender Essential Oil. Relaxation helps anxiety, house blessing, and protection. Energi soulmate di The Lovers ini ya. Kemudian juga dengan Wheel of Fortune dan Seventh Pentacle di sini. Orang ini adalah pekerja keras dan dia bukan tipe orang yang berlama-lama berdiam diri, bukan tipe orang yang stay dalam kesedihan, tapi dia adalah orang yang self-independence dan juga dia cukup kuat kalau menghadapi masalah dalam hidupnya itu. Dia tidak melarikan diri dan dia tuh nggak dengan diam gitu ya, tapi lebih ke orang itu lebih ke praktikal, nggak kebanyakan mikir. Which is this is very positive. Ini adalah hal yang positif tentang orang ini ya. Ada Divine Discontent, ada Sacred Journey. Dan orang ini tuh kalau perempuan dia religious, kalaupun laki-laki dia tipe orangnya pendiam dan dia senang dengan seseorang atau femininnya itu orang yang cukup religious. Dia punya keinginan untuk membawa hubungan itu tidak hanya berdasarkan fisik aja, tapi dia senang dengan hubungan yang memang heart to heart, dari hati ke hati, hubungannya terikat secara emosional. Ada unplug, dia senang berlibur, dia senang dengan nature, dia senang dengan alam. Mungkin dia punya hobinya itu kayak liburan tuh ke pantai ataupun naik motor. Kamu bisa ketemu dengan orang ini karena di sini dia bukan tipe orang yang terlalu suka dengan medsos. Jadi kalian ketemunya itu bisa jadi saat kamu lagi dalam acara yang ada hubungannya dengan agama ya, atau acara keagamaan atau reuni ya, perkumpulan lah ya. Ini di sini. Ada Three of Swords, ada Three of Cups di sini. Oke, dia adalah orang yang setia. Dia tidak akan mau menduakan kamu. Dia bukan orang yang pelin-pelan.
kalau dia lagi deket sama seseorang, walaupun itu nggak jadian, nah dia itu nggak bisa deket sama yang lain juga. Jadi kalau dia kenal sama seseorang, dia akan coba kenalin orang itu dulu. Kalau dia udah memutuskan, oke, orang ini cocok, nah itu dia jalan atau jadian sama orang itu. Tapi sekalipun dia lagi deket sama kamu, kalian itu sebatas PDKT aja, dia tuh nggak akan coba untuk ngedeketin yang lain ya. Baik itu yang maskulin ataupun yang feminin. Negatifnya, aku sih nggak ngeliat ini negatif, hanya mungkin ini hal yang bikin kamu kurang suka dari dia, karena orangnya cukup kalem, baik itu perempuan ya, maupun yang laki-laki. Jadi kesannya itu, dia ini cuek, padahal enggak, ya, kesannya cuek tapi enggak. Kalau kamu udah in relationship with this person, kalau kamu sudah married dengan orang ini, justru pernikahannya itu kayak adem aja, nggak banyak masalah. Let's see who is this person. Keluarganya dia juga bakal respect sama kamu. Jadi sikapnya dia, karakternya dia itu karena keluarganya dia juga, karena kebiasaan yang diterapkan di keluarganya dia cukup disiplin, dia orangnya rapi, bersih, baik itu untuk yang maskulin ataupun yang feminin. Jadi di keluarganya itu kayak ini ya, cukup religious, ada new love, orang baru dalam kehidupan kamu belum kenal dengan orang ini, dan untuk ketemu sama dia ada release your ex only if you are able to. Nih, kalau kamu masih ada yang sekarang punya hubungan yang masih toxic, atau kamu masih keikat sama mantan kamu, sign-nya kapan dia datang itu saat kamu sudah mulai bisa melepaskan mantan kamu ataupun memorinya kamu ya sama mantan kamu gitu. Kalau untuk yang perempuan dan yang maskulin juga sama, fisiknya, posturnya medium, tingginya juga medium ke tinggi. Untuk perempuan ini slim, untuk laki-laki juga sama, black hair. Aku nggak ngelihat ada foreigner atau orang asing. So it's still masih dalam satu suku ya, atau satu etnis. The dragonfly, be light-hearted, finding out things coming up to light, adapt, change, and heal. Ini sama dengan ini ya, dengan release your ex, heal, adapt with change, perubahan yang positif. Kemudian ada both, receiving what you need, progressing, arriving, moving on, closer issues. Perlahan-lahan masalah yang sedang kamu hadapi, jika itu ada hubungannya dengan pasangan, ini akan menunjukkan jalan yang lebih baik, akan menunjukkan jalan yang baik untuk kamu dan juga pasangan kamu berikutnya. Bagaimanakah perasaannya dia sama kamu? Keys on a ring, and then in judgment ring. Oke, dia adalah orang yang punya komitmen yang, atau orangnya tuh loyal gitu. Jadi kalau dia udah commit sama satu orang, dia udah punya hubungan sama satu orang, ya udah gitu ya, dia nggak akan mencoba menyakiti kamu dengan hal-hal yang menurut dia itu tidak menghargai kamu. Jadi orang ini dia akan menghargai kamu dan akan benar-benar percaya sama kamu, akan ngasih kamu kepercayaan, dia akan support kamu. Kalau finansialnya dan pekerjaannya ini stable, dia udah punya pekerjaan dan finansial yang cukup baik, dan dia juga orang yang bertanggung jawab. Dan untuk kedepannya, kalau kamu adalah career woman, maka dia akan support kamu. Nah, kalau untuk yang laki-laki, maka si pasangan kamu ini, dia tidak akan bukan tipe orang yang hanya akan diam di rumah, tapi dia adalah wanita yang kreatif ya. Kesetiaan itu penting buat orang ini, dan baik yang maskulin ataupun yang feminin ini pintar ya, orangnya pintar. Okay, so that's all. I hope this resonate for you. Aku harap ini resonate untuk kamu. Jika ini nggak resonate, kamu bisa pilih file yang lain. Kalau kalian mau aku bacain apa, kalian boleh tulis di komentar ya. Dan thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading. Halo teman-teman yang memilih file nomor 2, siapakah yang akan jadi pasangan hidup kamu? Let's see ya. Di sini kamu sudah punya embrace your sensitivity. Your sensitivity is the sacred gateway to your intuition. It's that special, receptive radar that picks up energy and signals. In fact,
Your sensitivity is one of your greatest assets. So, teman-teman yang memilih pile nomor 2 adalah teman-teman yang cukup sensitif dan kalian punya intuisi yang cukup baik. Dan di sini, saat kamu ketemu dengan dia, orang yang akan jadi pasangan hidup kamu akan ngerasa, oh ya, this is the one, this is the person, iya ini orangnya gitu. Kamu udah pasti ngerasain kayak, I know it's you. Dan dia pun sama, dia juga sama, dia akan punya intuisi yang, oh ya, aku ngerasa kamu adalah orang yang tepat. Dan itu tuh gak lama ketika kamu udah kenal sama dia, kayak tiba-tiba, oh ya, aku kayaknya udah kenal lama dengan orang ini. Ten of Cups, the High Priestess, dia orangnya pemilih, kamu juga orangnya pemilih. Oke, Seven of Wands, baik yang maskulin ataupun feminin, dia banyak yang suka. Tapi aku lebih ngelihat yang maskulin. Kalau kamu yang nonton ini yang feminin, untuk kamu yang perempuan yang nonton ini, maka pasangan hidup kamu ini, si pria ini, banyak banget orang yang suka sama dia. Dia adalah orang yang menarik perhatian. Dari kehadirannya aja, dia banyak yang suka, tapi orangnya picky, dia orangnya pemilih. Jadi dia nggak yang playboy gitu, nggak. Kalaupun dia punya mantan, itu kayaknya itu cuman satu orang gitu atau 2 orang dalam hidupnya dia sebelum ketemu sama kamu, karena dia ini bukan tipe orang yang kalau punya hubungan itu kayak sebentar gitu, tapi dia kalau punya pasangan itu satu, bahkan mungkin ya saat kamu ketemu sama dia ini ada yang dia belum pernah punya pacar, walaupun dia yang laki-laki ya, dia belum pernah punya pacar. Dan yang kalau kamu yang nonton ini laki-laki, nah dia ini banyak di antara kalian tuh yang dia belum pernah pacaran. Yes, Knight of Wands, dia pekerja keras. Seven of Pentacles, dia bidang kerjanya, dia ini nggak cuman kerja di satu bidang gitu. Jadi kayak kalau dia punya bisnis atau dia ngurusin beberapa hal sekaligus, nah dia tuh bisa mengelola atau mengatur itu semua. Dia adalah orang yang cukup sibuk, tapi dia akan meluangkan waktunya buat kamu. The Relics of Lemuria, Fragments, Memory, Reclaiming. Oke, di sini ini energi past life. Beberapa di antara kalian terkoneksi di past life. Ada yang twin flame, ada soulmate, tapi banyakan yang pilih pile nomor 2 ini twin flame. Dan kalian punya impian yang sama, punya visi yang sama. Kamu sama dia itu satu pemikiran. Jadi apa yang dia, gini, orang tuh menganggap kamu dan dia adalah tipe orang yang spesial. Kalau aku sih bilangnya spesial, karena cara berpikirnya kamu juga dia ya, pola pandang kalian itu beda dari kebanyakan orang. Jadi kalian ngelihat sesuatu tuh nggak cuman dari satu view aja, nggak cuman dari satu arah aja. Dan this is make you special. Mungkin kayak orang lain tuh nggak paham sama pola pikirnya kamu atau cara kamu ngambil keputusan yang kayak seolah itu simpel padahal enggak gitu. Nah dia tuh bisa ngertiin kamu juga bisa ngertiin dia, makanya kalian di sini bisa cocok. Ada di Angel of Razzbar, ada yang foreigner. Oke, aku ngeliat di sini ada yang foreigner, yang maskulin ya, yang laki-lakinya. Dia ada yang pasangannya itu orang asing. Kalau masih satu rumpun, kayak misalkan masih orang Indonesia juga, atau jika kamu orang Malaysia atau Singapura, nah dia itu masih satu negara sama kamu, tapi ada yang beda etnis. Ada juga yang dia harus travel untuk ketemu sama kamu. Dan kalau kamu yang memilih ini laki-laki, ini dia masih satu negara lah sama kamu ya. Ada Orange Essential Oil, Love, Joy, Energy, Optimism, Positivity, and Prosperity. Wow, ada yang lebih muda. Kalau kamu yang nonton ini yang perempuan, nah pasangan kamu ini banyak ya, beberapa di antara kalian itu ada yang lebih muda. Maskulinnya itu lebih muda. Dan untuk yang kalau kamu yang maskulin, si feminin kamu, dia lebih tua sedikit atau lebih muda dari kamu. Tapi kalau lebih tua, ini usianya nggak beda jauh. Tapi kebanyakan itu lebih muda sama seumuran. Nah buat kalian, walaupun dia ini lebih muda dari kalian, tapi kamu yang bakalan manja sama dia. Baik yang maskulin ataupun yang feminin ya, kamu yang akan manja sama dia. Jika kamu yang nonton ini yang feminin, si maskulin kamu ini pun sama seperti itu. Dia sifatnya dewasa, tapi kalau udah sama kamu, dia manja.
Dia tuh kayak anak kecil kalau udah sama kamu ya. Dan orangnya romantis, kalian sayang banget sama kamu, baik itu yang maskulin ataupun yang feminin ya. Dan dalam keluarga dia bakal support kamu. Ada perbedaan budaya di sini. Untuk keluarganya dia, mereka walaupun di sini sih aku lihat walaupun beda budaya, tapi mereka welcome ya. Dan mereka bakalan nganggap kamu tuh kayak temen. Keluarganya cukup modern ya, cara pandangnya. Okay, let's see more about this person. Orangnya pintar, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kemudian sama-sama bekerja, baik yang maskulin ataupun yang feminin. Ini dia cukup stabil ya. Walaupun yang maskulin kayaknya ini nggak terlalu begitu suka dengan apa yang dia kerjakan saat ini, tapi dia orang yang bertanggung jawab. Ada mask, not showing true feelings, hide personality, the Green River. Dia bukan orang yang menerima kebohongan. Jadi kalau dia tahu kamu bohong sama dia, atau kamu cheating ya, misalnya kamu jalan sama orang lain, dia nggak terima itu, dia bakalan langsung ninggalin kamu. Dan kalau dia udah meninggalkan, ya udah, dia nggak akan balik lagi. Not today. Oke, untuk kamu ketemu dengan orang ini, kamu harus sabar. Jadi tidak dalam waktu dekat ini. Avoiding conversation, call person boundaries, and still angry. Ada yang mantan, ada yang komunikasinya sama kamu sekarang itu terputus. Kalau orang baru, kamu harus sabar dulu nunggu dia. Karena jauh ya, ada jarak, ada distance sama kamu. Makanya dia butuh waktu untuk bisa ketemu sama kamu dan mewujudkan apa yang kalian impikan. Orang ini juga dia masih memprioritaskan keluarganya untuk saat ini. You deserve love. Stay optimistic. Untuk yang pile nomor 2, ada beberapa yang kalian tuh sudah pernah berumah tangga. Ada yang single parent, ada juga yang sudah menikah tapi belum punya anak. Dan pasangan kamu ini, ada yang dia itu masih single. Dia itu masih belum pernah nikah, kamunya udah gitu. Bisa juga vice versa, bisa juga kebalikannya. Ada yang memang dua-duanya itu sudah sama-sama pernah berkeluarga juga. Dan orang ini nggak akan keberatan dengan latar belakangnya kamu, dengan apa yang udah pernah kamu alami dalam kehidupan kamu. Dia tidak akan terlalu mempermasalahkan masa lalu kamu. Yang penting untuk dia itu adalah dia suka kamu, dia suka dengan karakter kamu, dia merasa cocok sama kamu gitu. Karmic relationship, bisa jadi kalian ini habis ngelepasin diri dari sebuah hubungan yang cukup karmik. Oke, ada seduction. Dia orangnya juga cukup romantis. Ini ada the Phoenix. New pace, rekindle, renew transformation and growth. Kalau kamu married sama orang ini, dia akan membawa kamu ke dalam lingkungan yang baru, kehidupan yang baru. Nah, kamu akan ngerasa happy, kamu akan ngerasa bahagia, kamu akan ngerasa akhirnya apa yang kamu inginkan atau ketenangan yang kamu mau itu bisa kamu dapetin. Message untuk kamu adalah forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Masa lalunya kamu jadikan itu sebagai acuan atau patokan kamu untuk kedepannya. Dalam berumah tangga seperti apa, kemudian memilih seseorang itu seperti apa. Di karmiknya kamu ini, karmic relationship kamu ini, kalau untuk kalian yang sudah pernah menikah, ini mengubah hidup kamu, mengubah pola pandang kamu. Kayak kehidupan kamu tuh kayak upside down gitu. Dan pasangan hidup kamu ini, dia yang akan membawa kembali kamu ke dalam kebahagiaannya kamu. Okay dear, so that's all. I hope this resonate for you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kamu mau aku bacain apa? Kalian tulis di comment section. Okay, see you in the next reading. Halo teman-teman yang memilih pile nomor 3. Let's see siapa yang akan menjadi pasangan hidup kamu. Di sini kamu sudah punya find your tribe. Your spiritual tribe is out there, and once you find your tribe members, rejoice together, motivate each other, support each other, and stick together. Share your accomplishment, hopes, desire, and heartbreak. Oke, dia ini adalah orang yang punya masa lalu yang sama kamu atau mirip sama kamu. Kalau kamu pernah disakiti seseorang, pernah diselingkuhi seseorang, maka dia pun juga begitu, ya. Dia punya kesamaan itu sama kamu. Dan di sini kalian juga bisa bisnis itu together. Jadi kamu sama dia punya hobi yang sama. Kalian bisa bisnis bareng. Kalau udah married tuh kamu sama dia, kamu bisa buka bisnis bareng dan supporting each other di situ. Dan dia tuh nggak akan segan untuk ngebantuin kamu. Begitu juga sebaliknya, baik itu yang maskulin ataupun yang feminin ya.
Ini masih satu etnis sama kamu, masih satu suku sama kamu. Four of Cups, Five of Cups, Page of Pentacles, Eight of Wands, ada yang ketemu next year, ada yang mau married. Kamu udah tahu orangnya, hanya kalian itu lagi menunggu waktu untuk bisa maju ke hubungan pernikahan. Cleansing negativity, wishes, wisdom, and purification. Three of Souls, collective wisdom, kindship, group, and library. Ini orangnya, dia adalah orang yang family oriented, baik untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dia sangat peduli dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dan orangnya itu baik banget. Beyond death, life. Dia bukan orang yang terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya itu duniawi gitu. Kalau ada sesuatu hal yang bikin dia ini sedih atau bikin kamu sedih, dia bakalan ngedukung kamu, dia bakal semangatin kamu, dan dia bakalan menenangkan kamu. Dan buat dia itu semua kesedihan atau semua hal yang terjadi dalam kehidupan itu ada makna di balik itu semua. Jadi orangnya filosofis ya. Ada yang pengajar, ada yang motivator atau pembicara. Finansialnya stabil untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ada yang satu kuliahan, ada juga yang masih temenan sih saat ini ya. Girl talk, oke. Ada yang mantannya itu teman kamu, nggak banyak sih paling. Ada, tapi ada. Aku lihat di sini ada. Ada wedding ring. Oke, hubungan yang serius dari awal pun kalian tuh deket karena memang sudah temenan sebelumnya, terus kamu jadian sama dia dan ke arah pernikahan itu cepet. Keluarga pun ini menerima ya, dua-duanya. Ada love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. Jadi kalian itu deket bukan tidak diawali karena dua-duanya ini saling suka, tapi karena saling nyaman dan bisa mengerti ya, bisa saling mengerti kemauan masing-masing. Kalian punya keinginan yang sama, baik itu di kerjaan ataupun bagaimana kehidupan rumah tangga, dan dua-duanya sama-sama sangat mengayomi ke keluarganya, ke orang tuanya, dan itu juga yang jadi daya tarik masing-masing. Kamu, baik itu yang maskulin ataupun yang perempuan, kamu juga akan deket banget sama keluarganya dia. Nggak cuman sama orang tuanya dia, tapi juga kayak ke saudara-saudaranya dia itu, kamu bakalan care juga. Dia juga kayak gitu. Twin flame, balance, union, duality, coupling, complement each other. Kalian akan jadi pasangan yang saling menutupi kekurangan satu sama lain. Mirror, the butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and grow. Secara finansialnya stabil, baik itu yang laki-laki atau yang perempuan. Untuk yang perempuan ada yang bekerja, ada yang enggak, dan ada yang sebelum married ini bekerja, tapi sesudah married ini berhenti bekerja. Honeymoon, calling in your soulmate. Untuk yang laki-laki posturnya medium ke tinggi, yang perempuan ini posturnya medium, rambutnya hitam, ada yang rambutnya juga diwarnain nih aku lihat ya. Untuk yang perempuan ada playfulness, pay attention to the red flag. Dua-duanya, baik ini yang maskulin ataupun yang feminin, ini bisa menempatkan diri, bisa memisahkan antara kehidupan pribadi sama pekerjaannya dia. Dan dia orangnya juga cukup royal ya sama kamu. Banyak kan di sini, sekali lagi ini adalah teman atau orang yang memang sudah kamu kenal, tetapi kalian jadi kayak lost communication, kemudian dekat lagi. Ada juga yang memang selama ini temenan dan kemudian hubungannya itu tiba-tiba berubah. Jadi karena ada sesuatu hal yang buat kalian itu jadi dekat. Okay dear, so that's all. I hope this resonate for you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading.